Ini tampilan untuk login. Jika sudah masuk, ini tampilan dashboard aplikasi. Di gambar. Di situ, ini untuk modul master datanya. Ini tampilan klien untuk menambahkan klien. Kita juga bisa menghapusnya. Ini contoh. Kliennya bertambah. Kita bisa mengeditnya. Habis itu kita masuk ke chart of account, yang dimana terdapat kode, name, tipe, kategori, subkategori, dan action. Kita juga bisa menambahkan account di sini. Kita juga bisa mendownloadnya. Bisa lihat, bisa mendownload, dan tampilannya akan seperti ini di Excel. Sama ekspornya. Habis itu masuk ke modul project. Di bagian project ini kita bisa menambahkan project baru. Ini contoh border. Ini project code-nya. Dan project name-nya ini contoh aja. Sambil apartemen Pondok Indah. Kliennya kita bisa isi, kita bisa tambahkan kliennya siapa, deskripsinya, pembangunan. Jadwal mulainya tanggal 1 bulan Juni 2025 dan berakhir, kita bisa mengaturnya di sini. Berakhir contoh bulan September tanggal 28. Bulan September tanggal 28. Statusnya ongoing, dan progresnya contoh di sini udah 10%. Total value-nya dibutuhkan 100 juta contoh. Ini ongoing. Kalau dia masih ongoing, dia masih belum bakal kecatat di bagian transaksi. Kita masuk ke project dulu. Kita ubah jadi planet. Kalau sudah, kita menambahkan biaya project. Di sini kita tambahkan, pilih projectnya, contoh yang tadi Sondir Apartemen Pondok Indah. Contoh bayar gaji karyawan. Jumlah contoh 30 juta. Ini kita bisa mengaktifkan double entry journal, di mana di sini beban proyek dengan nomor akun 5102 dan hutang usaha 2102. Tekan simpan. Otomatis gaji karyawan pending. Kalau dia pending, dia masih belum kecatat di bagian transaction. Kita lihat project Indah, belum ada kan. Setelah kita bikin dia statusnya, ubah statusnya jadi unpaid,
karena masih dalam masa penagihan, unpaid. Lihat lagi di transaction, pergi ke project, udah pindah. Ini terdapat utang usaha, kredit dengan tenaga kerja, beban proyek tenaga kerja bertambah. Dan jika dia udah statusnya diubah jadi dibayarkan, di jurnalnya bakal bertambah juga. Kas berkurang, utang usaha debit. Oke, kita lanjut di bagian billing. Di bagian billing kita bisa create invoice di sini. Kita coba create invoice ya. Proyek Pondok Indah tadi. Tanggal penagihan tanggal hari ini aja. Tanggal stempel untuk penagihannya tanggal bulan 7 tanggal 12 bulan Juli ya. Ini contohnya presentasinya 30% ya. 30% dari 100 juta itu 30 juta. Kita kasih keterangan penagihan. Di sini kita bisa masukkan file juga, invoice atau bukti pembayaran atau bukti penagihan. Dan di sini terdapat journal entry juga, di mana 30 juta di debit sebagai invoice for project piutang usaha dan pendapatan jasa murni. Kita simpan. Ini pending, seperti yang di project cost tadi. Kalau dia masih pending, dia masih belum tercatat di transaction. Dia masih belum tercatat sebagai. Kita lihat ya. Nih, invoice-nya belum ada. Tapi setelah kita rubah dia jadi unpaid, kita lihat yuk, kita rubah jadi unpaid. Kita lihat di transaction, lihat project, invoice udah kecatat dengan pendapatan jasa boring piutang usaha. Tanggal hari ini ya penagihannya. Oke, kita lanjut di billing. Kalau kita ubah dia jadi paid, akun kas bebas ya, mau pakai bank BCA, bank Mandiri. Kita pakai kas, kita simpan. Ini udah dibayarkan. Kita lihat lagi transaction. Project Pondok Indah. Ini ya, kas bertambah, piutang usaha berkurang. Payment received for invoice. Oke, kalau kita mau print invoice ya, invoice dari klien, kita cetak invoice-nya di sini di billing. Ini invoice-nya, klik untuk melihat pembayaran 30% sebesar 30 juta yang dibayarkan. Kita klik invoice, dan si invoice-nya ada di sini dan kita bisa langsung membuat invoice-nya, memprint. Ini gambaran invoice jika di print sebesar 30 juta. Oke, lanjut di bagian
Di bagian transaction ini pencatatan transaksi, semua transaksi sekaligus jadi jurnal pencatatan transaksi semua. Di situ kita lanjut ke fix asset. Ini pencatatan fix asset. Kita bisa add aset. Contoh mesin terbaru, equipment, tanggal beli tanggal 25, harga asetnya sebesar 50 juta, tanggal pakai, useful life-nya, masa pemakaiannya 6 tahun, keperluan operasional, location Jakarta. Ini mesin 002. Di sini kita bisa ubah akumulasi depreciation-nya. Depreciation kita bisa ngisinya, tapi nggak usah. Ini mesin boring atau mesin sortir. Terus payment pakai cash. Ini kita bisa lihat transaksinya bakal auto dibuat di menu di modul transaction. Kita save asset. Ya, ini mesin terbaru 25 Juni 50 juta. Dan kita bakal lihat di transaction. Ini ada mesin terbaru 83 juta, akumulasi penyusutannya juga. Bukan penyusutannya juga. Oke, kita lanjut ke fleet management. Kita pergi ke planet. Ini kita bisa memantau progress worknya gimana. Dan kita bisa menambahkan juga. Dan kita bisa ekspor juga, ekspor Excel, CSV atau enggak PDF. Kita lihat PDF tampilannya. Di fixed asset juga tadi bisa diekspor. Ini kita bisa lihat export. Habis itu kita ke financial report. Kita lihat di project profitability. Di sini total profitnya 14%. Di sini di bagian tadi pondok indah ya. Total profit belum ada. Total pembayarannya 30 juta dan total kosnya baru 30 juta juga. Ada profit. Kalau kita ke apartemen Grand Residence, di sini ada profit sebesar 15%. Oke. Kita lanjut ke balance sheet. Ini balance sheet. Ya juga ini langsung auto seimbang ya, karena ada pencatatan kantor tadi. Jadi setiap pencatatan ada kantornya tanpa harus mengisi manual. Ini juga bisa diekspor Excel, PDF. Seperti ini tampilan PDF-nya.
Itu kita balik lagi di cash flow. Di cash flow-nya operating cash flow, net cash flow-nya, working activity-nya tercatat di sini. Investing activity tercatat juga. Summary ini tercatat juga. Ini bisa ekspor juga ya. Ada banyak formatnya untuk diekspor. Lalu kita ke web report. Ini kita bisa all project. Catat ya, project-project yang sudah keluar yang tadi sama ini semua kecatat. Analisis juga ada. Visualization-nya juga. Projection juga. Bisa diekspor juga ya. Banyak pilihan untuk ekspornya. Oke, kita lanjut ke bagian create admin, setting. Tekan settingnya. Simbol mata uang, polis, pengguna, project kode, bisa atur di sini ya. Simpan perubahan juga. Ini demo untuk aplikasi akuntansi